Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 11 semester 1. Kali ini kita akan membahas tentang struktur tumbuhan. Nah, pada struktur tumbuhan ini ada dua subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah jaringan tumbuhan, yang kedua adalah organ pada tumbuhan. Kalian tahu organ pada tumbuhan, kalian perhatikan tumbuhan seperti ini ya. Jadi ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan ada buah, dan ada biji. Nah, tetapi kita akan membahas jaringannya dulu untuk pertemuan kali ini, ya. Oke, sekarang kita lihat pengertian jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Ilmu yang mempelajari tentang jaringan itu disebut dengan histologi. Nah, jaringan itu dibedakan berdasarkan sifat dan perkembangannya. Yang pertama adalah jaringan meristem, yang kedua adalah jaringan permanen. Nah, macam-macam jaringan permanen itu lumayan banyak ya. Ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, kemudian jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Oke, sekarang kita akan membahas jaringan meristem. Nah, jaringan meristem adalah kumpulan sel yang aktif membelah atau biasa kita menyebutnya meristematis. Ya, sel-sel yang masih biasanya jaringan meristem itu terdapat pada sel-sel atau bagian tubuh yang masih muda sehingga dia belum terdiferensiasi. Artinya belum terdiferensiasi, dia belum bentuknya belum khusus ya. Jadi bentuknya itu masih sama ukuran sel, bentuk dan ukurannya. Nah, ciri-ciri dari jaringan meristem itu adalah dindingnya tipis, banyak protoplasmanya atau sitoplasmanya, kemudian vakuolanya kecil, inti besar, kemudian plastida. Nah, plastida itu kemarin kita bahas ada macam-macam ya. Nah, salah satunya adalah kloroplas. Nah, kloroplasnya itu belum matang atau belum sempurna. Kemudian jaringan meristem dibedakan berdasarkan letaknya itu ada 3. Yang pertama adalah meristem apikal. Artinya dia terletak di ujung batang atau ujung akar. Ya, letaknya di ujung. Kemudian meristem interkalar itu adalah meristem yang letaknya di antara jaringan dewasa. Nah, itu ada biasanya orang menyebutnya ini adalah untuk percabangan ya, pangkal ruas batang biasanya untuk percabangan. Kemudian meristem lateral itu terletak sejajar dengan permukaan organ ya. Nah, ini ada 2 macam, yaitu biasanya biasanya disebut sebagai kambium gabus atau kambium vaskular. Nanti kita di bahasan selanjutnya ya, itu kambium vaskular itu akan membentuk xilem dan floem, sementara kambium gabus itu akan membentuk gabus ya, jaringan gabus. Oke, kemudian berdasarkan perkembangannya, maka jaringan meristem ini dibagi menjadi 2, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Nah, ini menyertai juga dengan pertumbuhannya. Jadi ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Nanti kita akan banyak bahas pertumbuhan primer dan sekunder mungkin di kelas 3. Ya. Nah, sekarang kalian tahu dulu bahwa ada meristem primer dan ada meristem sekunder. Nah, meristem sekunder ini dia berkembang dari jaringan embrional dan berperan untuk pertumbuhan primer. Nah, pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan untuk menambah tinggi tanaman. Ya, jadi sama dengan meristem apikal. Jadi dia di bagian ujung akar maupun ujung batang akan terus membelah, menambah tinggi tanaman atau menambah panjang akar. Nah, kalian perhatikan di gambar yang ini, jadi ujung akar, ini ujung akar, kemudian ini adalah ujung batang, ini adalah daerah pemanjangannya. Jadi kalau kita lihat ya, di ujung akar. Nah, di ujung akar itu ada tudung akar atau kaliptra, karena akar itu untuk menembus tanah, ya. Nah, jaringan ini kan selalu rusak, ya, karena untuk menembus tanah. Kemudian, di jaringan di belakangnya kaliptra itu ada jaringan meristem. Nah, itu ya, itu disebut dengan meristem primer. Kemudian jaringan di belakang meristem primer itu adalah jaringan daerah pemanjangan.
Nah, daerah pemanjangan di sini sel-selnya akan terspesialisasi membentuk jaringan. Nah, sementara jaringan di belakangnya, nah di sini sudah terspesialisasi atau terdiferensiasi menjadi jaringan yang sempurna, menjadi epidermis, menjadi korteks, menjadi xilem, floem, ya, maupun cambium. Oke. Nah, begitu juga dengan di ujung akar juga sama, ya daerahnya. Nah, cuman tidak ada kaliptra atau tudung akar ya. Kemudian meristem sekunder. Nah, meristem sekunder itu dia berkembang dari jaringan meristem primer yang telah terdiferensiasi. Jadi di sini di daerah ini kan tadi Ibu bilang ada eh, jaringan yang telah terbentuk ya. Kalau ini tadi saya contohkan adalah ujung akar. Nah, sekarang kita lihat yang ada di sini. Melalui pertumbuhan primer, maka jaringan-jaringan itu terbentuk ya dari luar, misalkan epidermis, ya kan. Kemudian ada korteks, kemudian ada floem, ada cambium, ada xilem dan ada ampulur di sini ya. Nah, kemudian melalui meristem sekunder itu adalah cambium, saya contohkan ya. Nah, cambium itu nanti akan terus-menerus membelah, membentuk xilem sekunder dan membentuk floem sekunder. Nah, kamu perhatikan di sini kan ada hijau, kemudian bagian luarnya itu adalah floem, bagian dalamnya adalah xilem. Nah, kalian perhatikan maka xilem dan floemnya dia akan bertambah banyak karena hasil dari pembelahan cambium. Jadi, meristem sekunder akan melakukan pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder itu menambah lebar. Karena ini adalah tumbuhan, berarti dia menambah diameter batang. Oke ya. Selanjutnya kita akan membahas jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau jaringan permanen ini adalah jaringan yang sudah terdiferensiasi tadi. Ya, kita jelaskan tadi bahwa ada 3 zona meristem, zona pemanjangan, dan zona diferensiasi. Nah, berarti ini berada di zona diferensiasi di mana sel-sel itu sudah terspesialisasi menjadi jaringan yang sempurna. Oke, sekarang kita akan bahas yang pertama adalah epidermis. Epidermis merupakan jaringan terluar yang menutupi permukaan organ tumbuhan. Jadi, semua jaringan yang ada di bagian paling luar itu disebut dengan epidermis. Nah, fungsinya adalah sebagai pelindung. Selain sebagai pelindung, dia juga bisa termodifikasi untuk pertukaran zat. Ya. Kemudian, jaringan epidermis itu mempunyai ciri-ciri terdiri dari satu lapis sel, bentuk selnya seperti balok, tersusun rapat tanpa ruang antar sel, kemudian umumnya tidak berklorofil kecuali sel penjaga pada stomata. Nah, stomata itu nanti terdapat pada daun. Nah, di sini Ibu, ini adalah jaringan, Ibu kasih gambar, ya. Ini adalah jaringan epidermis tersendiri. Kemudian Ibu kasih gambar juga, di sini jaringan epidermis pada organ daun. Ya, ini daun, kemudian kalau daun itu dipotong, ya, kemudian dilihat di mikroskop, maka akan terlihat jaringan seperti ini. Ada epidermis atas, ada epidermis bawah, kemudian ada lubang, yaitu stomata. Itu salah satu diferensiasi dari stomata atau modifikasi dari stomata. Kemudian di sini Ibu gambarkan ini adalah batang. Ya. Nah, di sini akar ya. Nah, di sini akar. Nah, kalian lihat ini ada rambut akar, itu merupakan modifikasi dari epidermis juga. Kemudian kalian lihat paling luar itu adalah jaringan epidermis. Jadi dia tersusun rapat. Oke. Kemudian kita bahas modifikasi epidermis. Di sini Ibu bahas beberapa ya, karena banyak sekali modifikasi epidermis. Yang pertama adalah stomata. Stomata itu adalah lubang pada epidermis. Nah, di sini biasanya dia terdapat pada daun, baik di bagian atas ataupun di bagian bawah. Sebagian besar itu terdapat di bagian bawah, ya, karena dia berfungsi untuk
penguapan air atau transpirasi dan untuk pertukaran gas. Nah, karena di sini tumbuhan melakukan proses fotosintesis dan dia menghasilkan oksigen, sehingga kalau pada siang hari dia akan mengeluarkan oksigen dan memasukkan CO2. Tetapi karena kalau pada malam hari ya, pada malam hari dia tidak melakukan proses fotosintesis, jadi dia akan juga memerlukan oksigen dari luar. Kayak kalau pada malam hari dia akan memasukkan kembali oksigen ke dalam sel-sel daun dan mengeluarkan CO2. Ya. Nah, di sini ini adalah gambar membuka dan menutupnya stomata. Di sini adalah sel penjaganya ya. Jadi sel penjaga itu fungsinya adalah untuk membuka dan menutup stomata. Kemudian trikomata. Trikomata itu bisa juga disebut dengan rambut atau sisik ya. Biasanya dia terdapat pada akar, batang maupun daun. Nah, dia berfungsi untuk mengurangi penguapan kalau pada daun, menyerap air dan garam-garam mineral itu untuk pada akar, jadi dia memperluas penyerapan air dan garam mineral. Nah, biasanya kalau dia terdapat pada daun, dia juga terdapat pada daun dan batang, biasanya dia untuk pertahanan pada dari hewan-hewan herbivora atau hewan-hewan pemakan tumbuhan. Biasanya hewan tidak suka memakan daun ataupun batang muda yang ada kayak bulu-bulunya seperti itu. Ya, nah seperti ini. Ini gambar trikomata, kemudian ini adalah apa namanya bulu akar, ya, merupakan modifikasi dari epidermis. Kemudian yang ketiga adalah sel kipas atau disebut dengan buliform. Nah, ini dia terdapat pada tanaman rumput-rumputan karena dia daunnya tipis. Kalau dia terkena sinar matahari yang banyak, maka dia akan mengalami transpirasi yang sangat tinggi. Nah, penguapan yang sangat tinggi atau transpirasi yang sangat tinggi itu menyebabkan daunnya menjadi layu. Nah, supaya daunnya tidak layu, maka dia akan menggulung. Nah, itu adalah proses pertahanan dirinya. Nah, bagaimana caranya menggulung? Karena dia di dalamnya ada sel-sel kipas atau buliform. Jadi itu ada di epidermis. Nah, bayangkan di sini ada sel-sel yang ukurannya lebih besar. Jadi dia nanti di sini akan menarik semua airnya sehingga daunnya itu bisa menggulung. Gitu ya. Kemudian duri. Nah, duri itu ada dua. Biasanya kalau kamu nyebutnya duri aja gitu ya. Nah, duri itu ada dua, duri palsu dan duri sejati. Nah, untuk membedakan duri palsu dan duri sejati itu paling gampangnya, kalau duri palsu itu gampang dipatahkan atau gampang dipotek. Nah, karena dia terbentuk dari modifikasi epidermis. Ya, sehingga dia gampang untuk dipotek karena dia letaknya kan paling luar ya, jadi dia gampang. Kemudian kalau dia duri sejati atau spina, nah ini terbentuk dari stele atau silinder batang. Jadi terbentuk dari nanti bagian perisikal. Nah, ini biasanya dia susah dipoteknya. Nah, sebenarnya kalau yang duri sejati ini bukan modifikasi dari epidermis, tapi ini untuk membedakannya aja, untuk memberitahu kalian ya. Ini contohnya duri pada mawar, itu merupakan duri palsu. Kemudian kalau ini duri pada tanaman bougainville atau bunga kertas, itu merupakan duri sejati atau spina. Kemudian modifikasi epidermis yang akan dibahas yang terakhir ya, itu adalah filamen. Filamen itu adalah sel-sel mati pada epidermis pada akar gantung tanaman epifit. Tanaman epifit itu adalah tanaman yang menempel, contohnya adalah anggrek. Nah, ini sama, fungsinya adalah karena dia akar gantung kan, jadi dia akan terkena sinar matahari. Jadi dia untuk melindungi melindungi supaya dia tidak mengalami banyak penguapan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke jaringan parenkim. Jaringan parenkim itu disebut sebagai jaringan dasar karena mengisi sebagian besar jaringan lain. Nanti kalau kita bahas organ, nah itu ada jaringan yang namanya korteks. Nah, jaringan korteks itu diisi oleh jaringan parenkim. Ada lagi nanti jaringan empulur. Nah, empulur itu juga diisi oleh jaringan parenkim. Jadi jadi nanti kita nggak akan menyebutkan parenkim, tapi sebenarnya dia adalah parenkim.
gitu ya. Nah, jaringan parenkim itu mempunyai ciri umumnya berukuran besar dan dindingnya tipis, sel hidup dan mengandung klorofil, kemudian sel tidak rapat sehingga banyak mengandung ruang antar sel dan banyak mengandung vakuola makanan ya. Ini mengandung vakuola makanan. Nah, kemudian berdasarkan fungsinya dia dibedakan menjadi parenkim asimilasi atau disebut juga dengan klorenkim. Nah, ini biasanya dia terdapat pada daun. Nah, nanti kita akan bahas jaringan parenkim pada daun untuk yang berfungsi untuk asimilasi atau untuk fotosintesis, yaitu mesofil palisade dan mesofil bunga karang. Atau pada tumbuhan yang masih muda. Nah, tumbuhan yang masih muda itu biasanya kan berwarna hijau. Nah, itu juga mengandung banyak klorofil. Itu bisa juga untuk fotosintesis atau tanaman-tanaman yang berdaun basah seperti bayam, kangkung itu kan berwarna hijau juga batangnya. Nah, itu juga banyak mengandung klorofil, bisa juga disebut sebagai klorenkim. Kemudian parenkim udara atau aerenkim. Nah, itu terdapat aerenkim, namanya aero, ya itu adalah udara. Nah, itu berfungsi untuk mengapung. Nah, ini tidak terdapat pada semua tanaman, biasanya untuk tanaman yang tumbuh di air. Nah, untuk mengapung, contohnya pada enceng gondok maupun pada teratai. Kemudian parenkim penimbun itu berfungsi menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada umbi-umbian atau pada rizoma. Nah, rizoma itu contohnya kayak jahe atau kunyit. Kemudian parenkim air berfungsi untuk menyimpan air pada tanaman xerofit. Nah, tanaman xerofit ini adalah tanaman yang hidup di tempat kering atau di daerah gurun. Contohnya adalah kaktus ataupun lidah buaya. Ya, nah itu biasanya kalian lihat bahwa kita tidak bisa membedakan mana batang, mana daun. Nah, kayak kalian tahu bahwa daunnya dia akan mengecil supaya mengurangi penguapan, ya. Dia akan berubah menjadi duri biasanya. Kemudian sebenarnya yang kita lihat itu adalah batangnya berwarna hijau ya. Nah, dan banyak mengandung air. Nah, itu fungsinya untuk menyimpan air. Kemudian jaringan yang selanjutnya adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong pasti fungsinya untuk menyokong atau memperkuat tumbuhan. Nah, jaringan penyokong ini dia dibedakan menjadi dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kita lihat apa bedanya kolenkim dan sklerenkim. Kalau kolenkim itu dia memperkuat tumbuhan yang masih muda. Kalau sklerenkim dia memperkuat tumbuhan yang sudah tua atau dewasa. Nah, kalau yang kolenkim itu masih terdiri dari sel-sel hidup. Kalau sklerenkim dia terdiri dari sel-sel mati. Kolenkim itu penebalannya belum menyeluruh, ya, masih cuma ada di sudut-sudutnya saja. Jadi belum menyeluruh penebalannya. Sementara kalau yang sklerenkim itu penebalannya sudah menyeluruh. Dan biasanya penebalannya oleh zat namanya lignin, yaitu dia lebih keras. Sementara kalau yang kolenkim dia penebalannya masih oleh selulosa. Jadi dia masih agak lunak gitu ya. Kemudian sklerenkim itu dibagi menjadi dua, yaitu sklerate dan fiber atau serat. Nah, kalau sklerate biasanya dia akan ada pada bagian-bagian tumbuhan yang sangat keras. Contohnya misalkan tempurung kelapa, biji kenari, atau biji jambu biji. Ya, kemudian fiber atau serat itu biasanya terdapat pada tanaman agave. Nah, coba kalian lihat tuh tanaman agave kayak apa, ya. Kemudian jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut pasti fungsi utamanya adalah untuk mengangkut. Ini sudah juga kalian pelajari waktu kalian SMP ya. Jadi jaringan pengangkut itu ada dua, yaitu xilem dan floem. Kita akan langsung lihat perbedaannya. Xilem itu terdiri dari sel-sel mati, kemudian floem masih terdiri dari sel-sel hidup. Kemudian fungsi utama xilem adalah mengangkut air dan garam mineral, sementara kalau untuk floem itu adalah mengangkut zat makanan hasil fotosintesis. Kemudian komponen atau penyusun dari jaringan xilem
itu adalah trakea, merupakan tabung yang besar, kemudian trakeit itu merupakan tabung yang kecil, kemudian ada serabut xilem dan parenkim xilem. Perlu kalian perhatikan di sini bahwa kalau xilem itu kamu bayangkan seperti pipa paralon. Ya, jadi dia merupakan sel yang memanjang ya, dari akar, batang sampai daun bentuknya seperti paralon. Supaya apa? Supaya untuk mempermudah air itu naik dari bawah ke atas sehingga tidak ada hambatan. Gitu ya. Nah, ini adalah bentuknya trakea, ini adalah bentuknya trakeit. Yang selebihnya itu adalah sebagai jaringan penyempurna ya, serabut xilem dan parenkim xilem. Kemudian kalau komponen dari floem itu ada pembuluh tapis yang menjalankan fungsi utamanya untuk mengangkut zat makanan. Arahnya dari atas ke bawah karena yang menghasilkan zat makanan adalah daun. Kemudian komponen lainnya itu adalah sel pengiring ya, berada di sisi pembuluh tapis berfungsi untuk menyuplai makanan. Kemudian juga ada serabut floem dan parenkim floem ya. Ini salah ya. Diganti ya, serabut floem dan parenkim floem. Oke. Yang selanjutnya adalah jaringan gabus. Nah, jaringan gabus ini adalah jaringan pengganti epidermis yang dihasilkan dari kambium gabus. Kenapa sih harus ada kambium gabus? Kita sudah jelaskan tadi bahwa ada kambium ya. Nah, kambium ini dia akan terus-menerus membelah, membentuk xilem dan floem. Nah, kalau xilem dan floemnya itu terus terbentuk, sementara epidermis itu tetap, kamu bayangkan epidermis itu adalah bagian paling luar. Sehingga dia akan terus didesak dari dalam, maka dia akan melar. Gitu kan. Nah, pemelarannya itu kan dia ada batasnya. Nah, saat dia sudah tidak bisa lagi menahan, maka dia akan pecah. Nah, makanya kamu lihat kalau di tumbuhan yang sudah dewasa itu suka batangnya itu nggak halus. Nah, itu karena epidermisnya yang pecah. Ya, nah epidermis yang pecah atau rusak itu kan perlu ditambal. Nah, penambalannya itu dilakukan oleh kambium gabus. Jadi kambium gabus itu merupakan modifikasi dari bagian korteks di sini. Nah, di sini akan terbentuk kambium gabus, kemudian kambium gabus itu akan membelah ke arah luar, ya, membentuk velum atau gabus untuk menutupi bagian-bagian yang retak. Kemudian ke arah dalam dia akan menjadi velodrome, berarti dia akan menjadi bagian dari korteks kembali. Oke, sampai di sini semoga kalian paham ya. Oke. Nah, materi kita sampai kambium gabus atau jaringan gabus ya. Semoga kalian paham. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.